Halo semuanya, selamat datang di video e-learning My Skill, dan di video ini kalian akan belajar SEO on page dari sisi content writing. Apa aja yang akan kita pelajari masih bersama aku Antoni Sekutu, SEO and ASO Manager at Transpace. Dan ini dia poin yang akan kita pelajarin. Yang pertama adalah merancang konten pada website. Yang kedua adalah merancang artikel yang SEO friendly. Nah, istilah SEO friendly itu mungkin bisa dibilang sekarang dan dulu banyak yang lebih mungkin sekarang nggak terlalu baik dipakai. Tapi intinya SEO friendly itu meaningnya adalah gimana caranya supaya konten kita itu dimengerti oleh dua sisi, yaitu search engine, yang kedua adalah users. Jadi dua ini tidak punya level priority yang berbeda ya, tapi dua ini equal, sama. Jadi kita bikin konten, kalau bikin artikel, terus kita mempublish di website, tujuan kita itu adalah dua-duanya. Jadi gimana caranya supaya ini tuh value-nya untuk users bagus, untuk search engine juga bagus. Makanya kombinasi antara technical, aspek technical, on page, off page, dan konten itu bekerja secara inline. Nah, kita mulai dari merancang konten pada website. Untuk beberapa orang-orang yang udah pernah nulis, mungkin kurang lebih udah sedikit paham tentang gimana caranya bikin struktur, gimana bikin topikal, bikin kerangka. Nah, dari semua itu tinggal dikombine dengan aspek search engine optimization-nya. Gimana nih caranya supaya artikelnya bagus, terus bisa keindeks oleh Google, diindeks sama Google, ditemukan oleh orang-orang di Google. Terus gimana caranya supaya ini tuh artikelnya ada value-nya, terus bagus buat user yang mencari informasi di internet. Nah, sebelum mulai, jangan lupa nih tentukan dulu topik, struktur, dan target market yang dituju. Di sini ada contoh, misalnya ya, kalian ingin membuat konten yang niche-nya atau kategorinya itu adalah fitness. Nah, fitness itu kan berarti ada beberapa turunan topik yang bakal kita bikin ya. Misalnya di sini ada fitness. Fitness tuh bisa dalam sebuah halaman website, misalnya katakanlah kita bikin sebuah website tentang fitness, terus kita punya homepage. Nih, homepage-nya sudah kita rangkai sedemikian rupa, lalu kira-kira konten seperti apa dulu nih yang bakal kita bikin, atau topiknya tuh yang bakal kita bikin tuh kayak gimana. Contoh misalnya ya, ada turunannya yang pertama tuh di warna hijau, itu ada fitness, ada workout, dan ada nutrition. Nah, itu adalah tiga topik besarnya dulu nih, dari fitness, terus dari workout, dari nutrition gitu. Pun kalau kalian mau menambahkan lagi supaya lebih banyak dan lebih bervariasi, itu juga boleh, tinggal disesuaikan. Yang penting kerangkanya kurang lebih strukturnya sama kayak gini. Nah, di bagian fitness itu ada turunannya lagi, di level bawahnya itu ada yang warna kuning ya, itu ada equipment misalnya kalau di fitness. Terus kalau di workout itu ada routines, ada tabata, ada HIIT, ada calisthenics, ada crossfit. Atau di nutrition misalnya ada diet, ada suplemen, ada makros. Jadi sebenarnya ini adalah turunan dari topik yang udah dibikin sedemikian rupa dari berdasarkan turunan topikal yang ada di atasnya gitu. Nah, nanti di bawahnya lagi kalau kalian mau bikin struktur, bisa nih misalnya tadi di equipment di bawahnya ada review, ada guide. Jadi misalnya di equipment ada review nih alat nih barbell 6 kilo misalnya. Terus gimana sih cara pakainya barbell 6 kilo itu yang benar supaya kira-kira ini tuh pada saat kita fitness itu tuh kita mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, itu sebenarnya suatu topik dan turunan yang secara gambaran tuh lebih mudah lah diartikan, atau ketika kalian ingin mengimplementasikan dalam bentuk pembuatan konten, pembuatan artikel, itu akan lebih mudah. Nah, terus misalnya di bagian sama ya, workout dan nutrition itu sama juga turunannya, ada at home, at gym gitu ya kalau mau bikin routines, atau misalnya nutrition ada review dan guide juga,
misalnya suplemen yang bagus tuh apa, kayak gini kayak gini kayak gini, takarannya gini, terus konsumsinya pada saat kapan, ada guideline-nya. Jadi sedemikian rupa lah terstruktur gitu. Nah, terus di bagian diet misalnya di sini ada paleo, ada keto, ada gluten free, ada ya turunan dari menu-menu diet lah. Diet itu mau tipe diet apa, keto kah, paleo kah, gluten free kah. Jadi ini adalah suatu turunan yang memudahkan kalian. Jadi kalau misalnya mau bikin tulisan atau berdasarkan topik ya yang udah ada, itu udah gampang banget. Kalian nggak akan mengalami kesulitan. Kalau kalian bikinnya tanpa struktur kayak gini, langsung bikin tulis aja, biasanya kalian akan bingung sendiri nih nanti setelah beberapa lama, udah semua kali ya, atau belum ya gitu. Karena kita nggak punya topik utamanya dulu nih. Kalau topik dan strukturnya sudah ada, itu tuh gampang banget, kita tinggal bagian cross check satu persatu nih. Bagian ini sudah, bagian ini belum, turunannya ini sudah, turunannya ini belum. Jadi tinggal disesuaikan aja. Nah, jangan lupa yang paling penting itu adalah petakan dulu nih konten berdasarkan funnelnya. Nah, misalnya di sini ada 4 funnel, atau bisa dibilang kayak step lah ya, awareness misalnya. Kalian ada di funnel awareness, di mana kontennya itu tujuannya untuk menarik awareness target audience gitu. Jadi kalau misalkan kalian masih di tahap awareness, ya udah kira-kira gimana supaya orang at least nengok dulu deh ke kita nih, nengok atau tahu dulu nih tentang kita. Website kita tuh udah ketahuan, oh iya ternyata ada loh website ini yang memberikan banyak informasi. Misalnya di sini ada ide bisnis online, atau apa itu digital marketing, atau misalnya kalau konteksnya adalah fitness ya kasih tahu betapa pentingnya kesehatan, terus kenapa harus fitness, apa bedanya orang fitness dan tidak, dan seterusnya. Nah, terus di tahap funnel interest misalnya gitu, di sini adalah konten yang berusaha memancing minat target audience gitu. Dengan berbagai cara tentunya tergantung jenis kontennya. Karena di sini funnelnya adalah funnel bagian interest, gimana caranya orang tuh mulai curious gitu ya. Wah, ternyata menarik juga nih kontennya. Misalnya di sini cara membuat website atau cara optimasi website gitu. Atau kalau misalkan tadi konteksnya fitness adalah gimana caranya cara diet keto paling optimal dalam 3 bulan misalnya gitu, atau gimana caranya menggunakan alat gym ini gitu. Jadi alat gym apa yang paling optimal kalau mau ditaruh di rumah. Nah, itu kan sebenarnya hal yang benar-benar bikin interest gitu. Terus di bagian consideration, di mana konten yang dapat membantu audiens mempertimbangkan sesuatu. Jadi kalau misalkan dirasa kita tuh mau bikin konten yang gunakan funnel si consideration, ya gimana caranya kira-kira orang ini bakal melakukan sesuatu gitu, tapi belum di tahap conversion ya, ini masih di tahap consideration. Misalnya di sini ada share hosting versus cloud hosting gitu. Jadi di sini kan kita compare ya antara dua hal ini gitu. Kalau di fitness tadi ya tinggal bandingkan aja, misalkan funnel consideration-nya apakah nge-gym di tempat fitness atau kalian workout di tempat sendiri atau tempat terbuka, mana yang paling optimal yang bisa kita lakukan dalam waktu 6 bulan untuk menurunkan berat badan misalnya gitu. Nah, itu tuh ada di tahap consideration, di mana kira-kira wah kayaknya kalau gue melakukan ini juga nih, atau gue melakukan yang ini ya, yang satu lagi gitu, yang A atau yang B misalnya. Mana nih yang paling oke. Makanya dia akan mencari sesuatu dan membaca. Kalau kita udah punya kontennya dengan funnel consideration ya, kita pasti akan dilihat lah, wah ternyata bagusan yang ini ya, bagusan yang itu ya. Baru terakhir ada di conversion, di mana konten itu dapat menarik target audience untuk melakukan sesuatu, take action. Misalnya di sini ya beli, misalnya dengan melakukan transaksi atau dengan melakukan payment. Misalnya di sini ada hosting terbaik, atau cek domain, atau web hosting, alat fitness termurah, menu diet termurah, menu diet hari ini, menu diet hari Senin, menu diet weekend, menu diet weekday, menu diet orang karyawan kantoran, menu diet freelancer, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini pemetaannya kurang lebih kayak gitu.